Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam dan selamat datang kembali ke dalam acara Live Juice You Up. Bersama dengan yang dipersembahkan oleh YB Sekuritas yang diadakan setiap hari Rabu pada pukul 7.30 malam sampai dengan pukul 8.05 malam. Bersama dengan saya Raymond Chow pada malam hari ini, Rabu tanggal 16 Juli 2025. Jangan kemana-mana karena sebentar lagi kita mau berbincang-bincang bersama dengan Pak Hendy Santoso selaku IHAB Manager dari YB Sudirman. Oke, jangan kemana-mana ya, karena topik hari ini cukup menarik, yaitu global memanas, sektor ini nggak kalah hot. Dan pada malam hari ini kita mau berbincang-bincang mengenai sebuah topik yang lagi hangat belakangan ini ya, termasuk salah satunya apakah itu tarif, apa itu suku bunga, perang, dan juga sentimen-sentimen yang ada lainnya. Serta apa yang menjadi dampaknya bagi Indonesia dan terutama juga terhadap IHSG. Dan gak lupa tentunya kita juga mau membicarakan mengenai sektor-sektor yang menarik di tengah-tengah sentimen yang ada. Oke, kalau begitu tanpa berlama-lama lagi kita mau mengundang Bapak Hendy untuk turut bergabung bersama. Saya mau bertanya dulu sama teman-teman semua, gimana kabarnya pada malam hari ini? Semoga semuanya sumringah ya. IHSG cukup menguat, cukup menarik pada hari ini. Dan lagi teman-teman nanti yang mau ada pertanyaan yang sesuai dengan tema pada malam hari ini, bisa langsung dituliskan di kolom komentar di bawah ini. Baik, sebentar ya. Kita sedang menunggu Bapak Hendy untuk turut bergabung bersama-sama. Coba lagi. Oke. Selamat malam dari YT Lena, malam Pak. Selamat malam juga dari Wandi juga. Oh, langsung bertanya ini ya tentang stock pick. Oke, Pak Hendy sudah bergabung malam juga. Nggak bisa join. Oke, saya coba invite sekali lagi ya Pak Hendy ya. Saya coba invite sekali lagi. Oke, yang bertanya tentang stock pick mungkin bisa di hold dulu. Kita akan berbicara sesuai dengan tema kita pada malam hari ini. Pak Hendy, apakah sudah bisa bergabung? Oke, saya coba panggil dulu ya. Ada Bapak Hendy. Betul, Pak Hendy di akunnya Hendy.Santoso. Benar sekali. Saya sudah. Oke. Atau mungkin Pak Hendy bisa request untuk bergabung. Gak bisa terima. Oke, menarik. Oke. Halo. Yeah. Selamat malam. Malam. Oke, sudah aman semuanya, suara Aman, video aman, aman. aman ya semua. Aman, aman. Oke. Ya, gimana kabarnya Pak Hendy pada malam Kabar ini? baik, Pak Remon. Oke. Hari ini IHSG-nya kelihatannya seru ya Pak ya. Seru banget, seru banget. Seru banget ya. Seru banget. Ya, naiknya cukup oke. Transaksi juga cukup besar, tapi masih asing masih tetap outflow ya. Masih karena kan kemarin masih ini kan belum ada kejelasan, kemudian BI Rate juga tiba-tiba pengumuman hari ini ya mungkin besok lah baru ada ini, baru Besok ya. ada mungkin flow atau mungkin karena hari ini kan ada pengumuman dari tarifnya Trump yang 19%, yang semula 32%, kemudian BI Rate di-cut juga. Jadi mungkin tidak langsung ya flow-nya gitu loh.
Oke. Nah, sebelum kita berbincang lebih lanjut mengenai BI rate dan juga dengan apa tarif yang Trump berikan kemarin itu, sebelumnya gini, Pak. Kita kan berbicara mengenai global ya, kondisi global atau geopolitik global saat ini. Nah, sebelumnya itu bisa nggak diberikan sedikit konteks apa sih sebenarnya relevansi utama dari kondisi geopolitik global terhadap pasar modal Indonesia saat ini, Pak? Dan dari berbagai konflik yang ada saat ini, sekarang kini ada konflik dari Rusia, Ukraina, Timur Tengah, sampai ke US dan juga China ya. Kira-kira mana yang paling berpengaruh terhadap sentimen investor di pasar domestik? Kalau menurutku ya, Hmm, sebenarnya sentimen yang paling berpengaruh itu yang ke domestik itu pasti salah satunya itu tarif. Itu yang pertama. Karena hmm, kemarin itu kan diancam 32%, belum termasuk yang BRICS, anggota BRICS yang diancam 10% lagi kan. Nah, ya, kemudian ditambah dengan perang Israel-Iran yang kemarin terusan Houthi itu ada ancaman akan ditutup. Jadi itu membuat kita punya ketergantungan sama oil dari Timur Tengah itu menjadi terganggu. hmm, Nah, itu yang menjadi permasalahan pada saat itu kemarin. Jadi, kalau aku ngelihatnya, pasti ada efek jangka pendek. Karena kemarin kan perangnya kalau nggak salah cuma belasan hari kan. 12 hari untuk Jadi, yang Israel Iran ya, hmm, betul. jadi habis itu harga oil juga udah mulai turun. Waktu itu kan sempat melonjak. Ya, Nah, eh, yang menjadi sentimennya itu positif sekarang ya masih di itu sama minggu depan kalau nggak salah kan ada pengumuman rates lagi ya Amerika ya. Jadi kita oke akan ya. ngelihat lagi kalau nggak salah ya minggu depan. Karena inflation-nya kan kemarin udah dikasih tahu dan kelihatannya juga ya masih bergerak sideways ya inflation di Amerika sekitar 2% sampai 3%, nggak pernah lewat dari itu lagi. Oke ya. Jadi kalau misalnya nggak buru-buru di-cut, takutnya itu ekonominya bisa stuck karena kan GDP Amerika itu juga udah mulai minus kan di Oke, baik. kuartal kemarin. Hmm, Kalau kuartal 2 ini minus lagi ya berarti resesi. Wah, sorry, technical kuartal resesi 3 ya. ya resesi. Hmm, Jadi itu yang menjadi kekhawatiran aja gitu. oke, oke, baik, baik. Nah, kalau saya balik sebentar, kalau misalnya yang mengenai perang tadi ya, kalau sekarang kan dari Rusia Ukraina itu sudah berjalan sudah 3 tahun ya, lebih kurang 3 tahun ya, dan Ya. konflik juga Israel Iran itu kan juga sekarang sudah mereda gini. Nah, kalau setelah perang-perang itu yang sudah mereda itu, apakah masih ada dampaknya tuh kepada pergerakan pasar modal gitu, atau apa terhadap harga komoditas dunia itu sekarang masih ada dampaknya nggak sih dengan mereka dengan perang yang sekarang konflik itu sudah mulai mereda? Konflik mereda tapi ketegangan, ketakutan investor itu masih ada. Kita lihat aja nih harga goldnya itu masih gila kan. Hmm, Jadi orang itu masih cenderung untuk melirik ke safe haven meskipun masih sideways hmm, gitu. Kalau misalnya ternyata eh, keadaan ekonomi itu sudah membaik, ya harusnya kalau kita lihat yang salah satu komoditi yang pasti akan turun ya gold hmm, gitu loh. Nah, oke. eh, kalau komoditi lain menurutku nggak ada pengaruh ya. Belum ada pengaruh yang terlalu signifikan banget. Yang aku Hmm, lihat sekarang itu emas malah cenderung koper yang belakangan ini yang mulai dilirik koper. hmm, oke. Hmm, Oke, koper karena kemarin sempat ini ya tarif impor koper itu dinaikin jadi 50% ya masalahnya. ya, itu hanya untuk negara Peru sama Meksiko kalau nggak salah. Oh, bukan untuk semuanya Itu gitu ya. bukan untuk semua. Jadi itu Hmm, diuntungkan itu Indonesia. hmm, Karena Indonesia itu penghasil koper itu termasuk yang tergede di Indonesia di dunia hmm, gitu loh. ya, ya, ya. Nah, dengan kebijakan seperti itu, kemarin dari wacananya dari speech-nya Trump juga ada sebut kalau mau mengincar kopernya dari Hmm, Indonesia juga. Indonesia ya. Hmm, Nah, oke, oke. Dan sedangkan karena Indonesia sendiri tuh nggak banyak sesuatu yang bisa dibarter ya.
Jadi koper ini salah satu sebagai senjata yang dipakai gitu. Iya, seperti itulah. Hmm, Karena kalau kita ngomong kayak kayak kita lihat Indonesia itu diberikan tarif 19%. Sedangkan yang kita ekspor ke sana itu kan mostly itu tekstil. hmm, Mostly itu kan ya, barang-barang tekstil. Dan barang-barang made in US yang akan di eh, impor ke Indonesia kena 0%. Sekarang pertanyaannya, emang produk apa made in US yang diimpor ke sini? hmm, Rata-rata kalau kita ngomong iPhone, ya itu made in China. oke, Gitu loh. Jadi nggak banyak barang sebenarnya dan itu lumayan diuntungkan untuk oke. salah satunya yaitu. Tapi gimana dengan ini, dengan bahan-bahan pangan itu seperti kedelai atau jagung itu kan banyak impor dari Amerika juga. Apakah itu harga Ya, berarti harga pangan itu juga bisa semakin ditekan di Indonesia? kalau kalau diimpor berarti good dong, berarti tidak kena cukai lagi 0% kan. Hmm, Nah, harusnya bahan-bahan seperti itu bisa turun, bisa ditekan harganya. hmm, Kalau ada turun. Cuman kan kalau turun ya. mostly kalau kita lihat, ya Pak Remon mungkin tahu lah ya Iya, istri biasa kalau kita ngomong barang naik tapi nggak ada turunnya gitu loh. Ya betul, barang betul. udah naik ya udah gitu kan. Iya, Gitu. kalau udah naik susah turun sudah. Bukan susah, nggak bisa. Nggak bisa ya. Beda ya. Iya, bisa. Oke. Barang udah naik kan, ya berarti margin gua makin tebel. Nah, Hmm, kalau dia seperti itu, berarti ada nggak sih perusahaan-perusahaan yang memproduksi kedelai, perusahaan-perusahaan yang memproduksi jagung, ya itu perlu kita lihat. Kalau nggak ada, berarti sektorial yang kita lihat. hmm. Ya, ya, ya. Nah, kalau tadi ngomongin soal tarif ya, tarif itu kan 19% itu sebenarnya kan lebih rendah ya daripada peersnya, daripada negara-negara tetangga, terutama di Vietnam, yang sebesar Iya. Vietnam Nah, 20% ya kalau nggak salah. Nah, itu nguntungin ya Indonesia nggak ya? itu sangat menguntungkan Indonesia, Pak Raymond. Salah Hmm, satunya investor dari China itu pasti berbondong-bondong datang. Ya, mostly kita lihat terakhir belakangan sebelum Trump duduk kan malah China itu invest ke Vietnam. betul. Nah, kalau misalnya Vietnam dikenakan tarif yang segitu gede, eh, menurutku China itu berpotensi juga masuk ke Indo. Hmm, Karena kita punya tarif itu lebih kecil daripada Vietnam. Nah, jadi oke. investor-investor asing itu ada potensi masuk salah satunya ya China, menurutku Hmm, ya. Hmm. oke, oke. Tapi apakah dengan 19% ini apakah ini sebuah angin segar juga buat IHSG Pak, atau sebenarnya tarif ini bagus tapi masih tetap butuh dukungan dari kebijakan fiskal dan insentif dari dalam negeri. Kalau menurutku itu hanya sentimen jangka pendek Jangka menurutku pendek ya. Hmm. untuk tarif. Nah, Oke. sedangkan kalau kita ngomong mau Indonesia itu berkembang, itu sebenarnya jumlah UMKM-nya mesti diturunin. Hmm. Kalau ternyata UMKM-nya masih paling banyak, menurutku eh, nggak terlalu gimana gerak gitu loh. Karena kalau kita lihat ya harus ada kebijakan-kebijakan yang dari pemerintah untuk nge-push nih UMKM supaya bisa naik. Hmm. Kalau UMKM itu bisa naik level, berarti pendapatan yang didapat oleh negara itu bisa lebih besar. Hmm. Nah, kalau Setuju. pendapatan negara lebih besar, otomatis negara bisa maju gitu loh. Nah, Hmm. kalau kalau negara bisa maju, IHSG-nya pasti naik. Hmm. Ya, ya. Ekonomi Setuju, setuju. naik gitu loh. Benar, benar, benar. Seperti itu. Ini dari Pak Arif Hidayat bertanya, Pak, kalau misalnya emiten CPO itu bakal kena angin segar nggak dengan adanya penurunan tarif ke 19%? Itu udah pada terbang-terbang semua. Hari ini CPO terbang Nah, ya, Pak? Ya? terbang itu TAPG, TBLA, DSNG, LSIP, kemudian SIMP naik semua kok. Yang Oke. paling menarik sebenarnya TAPG ya, karena Triputra Group. Triputra Group Oke, itu oke. menurutku menarik. Terus yang bertanya, kalau boleh spill juga emiten yang kena dampak positif, rata-rata semua ya? Hmm, Yang paling terdampak dengan
apa? Terdampak dengan Dari penurunan tarif ini, dari sektor oh CPO ini yang paling terdampak positif untuk ya penurunan tarif ini. pasti banyak, pasti banyak. Nah, kalau misalnya kita ngomong ya CPO pasti ada pengaruhnya ke eh, apa namanya perusahaan-perusahaan CPO. Nah, itu CPO ya CPO aja. Nah, sedangkan sektor lain itu kan ada sentimennya sendiri. Kayak misalnya Hmm, MDMA, MDKA, itu koper, itu hmm, kan hubungannya ke tembaga. Itu kan berbeda. Mainannya berbeda, sentimennya berbeda. Kayak misalnya kita ngomong, eh, let's say, apa, misalnya kayak infra. Ya, infra juga, telco sektor juga pada naik kok. Excel, ISAT itu juga pada naik. hmm. Ya, ya, ya. Jadi jadi eh, banyak sentimennya tuh bukan cuma satu, ada beberapa. That's why kenapa beberapa sektor itu ke-trigger hari ini. Termasuklah BI Rate yang Betul. membuat ya perbankan properti ya bisa naik gitu. Oke. Kalau untuk yang sentimen perjanjian perdagangan bebas itu dengan Eropa, Pak, atau CEPA itu, apakah ini juga sentimen yang positif secara apa ya? Apakah untuk ekspor, untuk investasi ke Indonesia itu apakah juga berdampak positif itu, Pak? Iya, itu kalau kelihatannya sih pasti sebenarnya positif. Cuman permasalahannya Eropa itu dia mau ngambil apa? Dia mau ngambil apa? Jadi kesepakatan itu sebenarnya kalau kita lihat eh dikatakan menguntungkan, tapi kan harus ada realnya dulu. Kita Hmm. lihat dari laporan dulu. Nah, Hmm. kalau misalnya ternyata reportnya tidak sebagus yang dilihat, sebenarnya ya perusahaan juga nggak bisa cuan gitu. Oke. Mesti dicek kembali lagi nanti. Itu pun harus tunggu laporan Hmm. keuangan, kemudian data-data yang dirilis nanti, yang diekspor ke Eropa itu seperti apa, itu yang mesti dilihat. Ya, ya, ya. Oke, setuju sih. Nah, ini dari Smoky. Dia bilang kalau Amerika ekonomi masih kuat, tidak akan resesi dalam waktu dekat. Nah, kan hari ini Pak, BI Rate juga sudah menurunkan 0,25 menjadi berapa tadi? 5,25% ya hari ini jadi ya. Ya, 5,25. Ah, nah, itu eh, Indonesia berarti kan tahun ini sudah kedua kalinya ya menurunkan Ya, suku bunganya lebih cepat dibandingkan dengan Fed rate ya. ya, Karena ekonomi AS masih kuat, masih dari angka penganggurannya juga terbilang rendah, angka job creation-nya juga masih cukup kuat, ya. inflasi sempat naik ya. Nah, tapi dengan langkah yang diambil oleh BI ini, apakah ini sebuah langkah yang berani yang bisa mendorong pertumbuhan Indonesia atau justru bisa membuka resiko untuk capital outflow, Pak? Kalau kalau kita ngomong dengan penguatan rupiah yang lumayan dari yang kemarin 17.000 sekarang ditekan ke sekitar 16.000, kalau bisa di bawah 16.000 itu jauh lebih baik. Kalau misalnya dia bisa dengan eh, dari kenaikan suku bunga dia bisa mempertahankan rupiah sekuat itu, berarti dia turun itu sebenarnya udah saatnya. Karena kalau misalnya dia kepanjangan, dia nge-hold suku bunga, itu akan berimpact buruk kepada beberapa sektor, termasuk properti, termasuk perbankan. Sedangkan mereka itu juga kalau kita lihat perbankan itu udah struggle banget ya. Dari kemarin di bawah terus dan laporan keuangan tidak bagus. Ya karena BI rate itu. Nah, kalau misalnya ternyata dia turunkan, menurutku menurutku membuka peluang sih untuk ekonomi bisa berputar gitu loh. Hmm. Kalau misalnya ketakutan ketakutan yang seperti membuka potensi untuk loss lagi, apa inflasinya naik lagi, menurutku sih itu kalau misalnya bulan lalu atau 2 bulan lalu ya, ketika kondisi lagi nggak bagus ya. Hmm. Tapi kalau kondisi sekarang ya dengan melihat yang seperti ini, berarti eh, udah lumayan oke gitu. Oke, oke. Ini dari Kelora ada bertanya, cara tahu triknya lihat sektor yang masih oke kalau ada konflik global gini gimana kok? Konflik global paling
kalau ada konflik global namanya perang, yang pertama kamu harus lihat apa sih komoditi. Komoditi apa yang berpengaruh? Kalau misalnya perang pasti oil. Yang kedua pasti akan berpengaruh ke apa itu namanya batu bara. Itu udah pasti akan berefek ke sana. Nah kalau misalnya perang, oke, orang akan cenderung masuk ke safe haven, masuk ke emas. Ya udah harga emas naik, berarti tingkat penjualan emas naik. Ya udah perusahaan emas apa yang menjual emas ke retail yang bisa membuat juga emasnya naik ataupun dia penghasil emas yang dijual. Ya, Antam salah satunya. Hmm. Nah, pasti itu akan sangat menguntungkan. Nah, itu udah ada 3 komoditi. Kemudian yang kita lihat lagi apa? Mostly kalau namanya perang, ya pasti komoditi. Kalau misalnya kita ngomong geopolitik, geopolitiknya ngapain dulu? Kalau geopolitiknya kayak kemarin, eh, inflasi apa sebagainya, ya itu apa kayak gejolak ekonomi, ya berarti yang kita perhatiin sektor-sektor seperti selain teknologi. Kalau menurutku, karena teknologi itu sangat berpengaruh dengan suku bunga. Hmm. Nah, karena waktu itu kalau suku bunga naik sampai berapa persen kemarin? 5% ya sempat ya, The Fed ya. Nah, itu kan pada keok semua. Yang teknologi itu udah pasti dihindari. Hmm. Kemudian yang apa yang bagus kalau pada saat kemarin nggak ada yang bagus sih, nggak banyak malah yang bagus itu malah tabelku ya, aku ada tabel ya, tabelku masih cuma secuil gini dikit gitu. Nah itu benar-benar mesti diperhatiin. Nah itu selain kita ngomong sektor, kita juga harus tahu corporate action karena ada banyak sentimen yang bisa bikin perusahaan itu bisa naik. Hmm. Selain kita ngomong sektoral karena geopolitik apa sebagainya, oke itu barang-barang tidak bisa kita kontrol. Kita Ya. lihat apa yang bisa kita kontrol. Oke, kita lihat corporate action. Perlu nggak nih corporate actionnya nih? Ngapain nih? Oke, kemarin cuan itu mau stock split itu sentimen positif. Hmm. Kemudian laporan keuangan ini kan laporan keuangan udah mulai rilis Ya, ya. ya. Kayak WiFi, Inet itu laporan keuangannya pada bagus semua Bagus kok. semua, ya. Sudah pada jalan kok. Hmm. Jadi sentimen-sentimen seperti itu yang perlu kita lihat. Bukan hanya eh, kita ngomong soal global. Di industri di Indonesia itu juga perlu kita lihat kebijakannya seperti apa, kemudian company mana yang ada corporate action. Nah itu penting menurutku karena kalau kita Hmm. lihat yang belakangan yang kasih kita contohnya mostly corporate action. Hmm, betul Nah, sekali, Pak. baru akhir ini ada sektoral yang mulai masuk nih. Hmm. Gitu. Oke. Ya. Karena belakangan ini kayaknya memang benar sih yang corporate action, apalagi yang dari salah satu yang penggeraknya itu juga yang MSCI itu ya, Pak ya. Ya, nah itu sentimen paling gila loh itu. Lu Iya betul. bayangin kalau lu tanggal 11 Juli lu beli, lu hari Senin apa nggak ketawa-ketawa, udah nggak? Benar, Gitu loh. Nah jadi benar. sentimen-sentimen seperti itu yang perlu kita perhatiin juga, bukan Hmm. hanya kita ngomong sektor, Hmm. gitu loh. Oke, sektor memanas, Hmm. ada nggak yang sama itu dia? Contoh kayak kita ngomong cuan kan termasuk energi atau basic material ya, aku lupa. Pokoknya antara dua itu. Itu kan Hmm. sektoralnya juga lagi oke. Hmm. Nah, ditambah dengan MSCI di pustung terbang, jadi akan double. Lu dapat Hmm. cuannya akan double dan jauh lebih cepat. Kalau dia cuma satu ya pelan-pelan naiknya. Kalau dia Betul. ada beberapa sentimen yang lagi bertimpa seperti tadi, dia akan naik lebih kencang. Hmm. Ya. Berarti kita memang tetap harus up to date terus ya dengan kondisi yang ada sekarang ini, Pak ya. Harus. Karena market itu berputar setiap hari, bergerak setiap hari. Yang kita nggak bisa yang monoton kayak kita melakukan strategi seperti di 2020, 2021. Itu udah ketinggalan. Yang harus kamu lakukan adalah kamu bisa
beradaptasi dengan keadaan market saat ini. Hmm. Nah, marketnya seperti apa tidak menguntungkan dengan pada saat kamu dulu cuan, ya lu need to move on, gitu loh. Jadi Hmm. jangan terlalu jatuh cinta sama satu jenis sektor atau satu jenis saham karena mereka pun memiliki siklusnya, Hmm. gitu Oke, loh. oke. Kayak kemarin kan sektornya pada hype konglo sektor, gitu kan? Kan ada konglo sektor tuh, ada Iya, betul, brand, betul. suap, apa segala macam. Ya. Hmm. Nah, sekarang yang hype apa? Basic material, energi, Hmm. infrastruktur. Ya. Nah, itu. Saya masih ingat dulu yang mungkin tahun lalu ya, yang paling bersinar itu kan mungkin perbankan salah satunya Pak ya, yang kayak BRI, Iya, Mandiri semuanya naik dan iya. tiba-tiba awal tahun, akhir tahun atau awal Akhir tahun itu tahun. mulai menurun dan September. semuanya pada beli dan pada nyangkut semua kira karena percaya Iya, kalau perbankan itu pasti akan naik lagi, tapi betul. ya, ya nggak tahu Betul. kapan jadi akhirnya nyangkut Itu gitu ya. benar. Nah, Mhm. tapi apakah dengan perbankan nyangkut itu wise? Menurutku bisa dua arti ya, Hmm. Pak Raymond ya. Mhm. Menurut Pak Raymond coba kita tukar pikiran ini. Mhm. Kita Mhm. Mhm. nyangkut nih, oke? Kita ngomong BRI lah ya. Kan Ya. kemarin sempat highest 6.400. Mhm. Ada yang pernah ngomong sama aku, dia bilang, gue nyangkut BRI. Oh, gue dengan PD-nya ngomong, nah gak apa-apa lu kok aja, nanti juga naik. Ya Mhm. kan? Gak mungkin lah Hendy, dia bilang gitu. Oke, gue mikir nih, kalau dia ngomong kayak gitu, berarti average-nya tinggi biasanya. Hmm. Gue tanya, lu average berapa? Lu tahu Pak Raymond dia average berapa? 6.100. 6.000. Terus dia bilang, gue udah average down. Sekarang 5.900. Ya ampyong lah. Yang nyangkut balik lagi, betul. Tapi lu mesti lihat posisi lu di mana. Hmm. Sekarang ini pucuk nih. Ini Hmm. pucuk. Kemudian Hmm. lu beli sini. Sedangkan kondisinya udah di sini. Hmm. Ya, jauh nih. Betul. Kenapa lu nggak cut dulu? Lu turun lagi. Baru beli. Atau lu cari lagi money, lu average down di bawah. Atau Hmm. lu beli baru di porto baru average di bawah. Bawah, iya, ya. Ya, nah, ini sambil naik kan, ini sambil turun juga. Betul, betul. Minusnya. Ditambah dividen apa segala macam ya, udahlah harusnya bisa Mhm. cuan lah gitu loh. Mhm. Meskipun Nah, waktunya mungkin lebih lama ya. bener. Cuman menurut Pak Raymond, kalau misalnya dia nyangkut nih, satu hari bisa naik lagi, tapi di posisi tinggi. Wise nggak sih? Ya, ya kalau dibilang wise ya mungkin nggak wise juga ya. Nggak wise kan? Ya pasti nggak wise. Kalau misalnya contoh, sekarang kita ngomong, oh gue beli BRI deh di harga misalnya 4.000. Kayaknya murah nih secara Hmm. PBV. Lu beli, oke? Lu beli nih. Sekarang ngomong nyangkut. Emang paling bawah BRI sekarang kan kemarin base-nya itu kan 3.500. Ya, Terukur sekitar ya. loh Pak. Ya. Tapi cuma 500 poin lu lot-nya. Sekarang kalau misalnya dia di harga 6.000, 5.900 ke 4.000, berarti 1.900 poin itu berapa Hmm. persen? Besar. Jadi nyangkutnya juga harus wise. Kayak contoh, ada beberapa yang kemarin nyangkut, misalnya contoh kayak saham-saham yang ada corporate action seperti kayak DKSL, kayak Inet, Wifi, apa segala macam. Nyangkut, oke, dia ada corporate action nggak? Ada. Laporan keuangannya bagus nggak? Ada. Wise nggak kalau dia nyangkut di 2.100? Menurutku wise. Kenapa? Yang dijaga kan area 2.000. Kayak contoh kayak Wifi ya. Isunya di 2.000. Berarti 2.000-nya dijaga. Ya udah, lu tinggal jaga. Range-nya 100 poin. Jadi ukur gitu loh. Oke. Kalau misalnya udah maksudnya terukur itu masih make sense minusnya. Ya. Kalau ternyata dia minus sampai yang udah 30%, 40% ya itu nggak wise. Menurut gimana kalau dia merasa kalau ini kan buat long term investment ini Pak. Betul. 5 tahun ke depan gitu misalnya. Betul.
Orang yang long term investment setiap bulan beli DCA ya BCA. tadi ya. Lu ada beli nggak? Hmm. Ada beberapa yang nanya, itu BRI masih boleh beli nggak? Beli aja aku bilang. Harga murah kok sekarang. Ya nanti kalau lebih murah lagi di 1.000 gimana? Selalu lah gue bilang. Oke. Karena nggak ngerti Hmm. dengan konsep fundamental. Karena PBV itu kan, kalau kita ngomong PBV itu kan berhubungan dengan book value, berhubungan dengan ada aset, Hmm. berhubungan dengan jumlah saham beredar. Hmm. Nah, Oke, oke. kalau asetnya terus berkurang ataupun asetnya meningkat, berarti kan berhubungan dengan PBV-nya. Baru kita bisa nilai, oh dia itu cuan atau enggak. Sorry, maksudnya dia itu murah atau enggak, Hmm. gitu loh. Jadi eh kalau lu bilang BRI 1.000, aduh, ya susah lah, gitu loh. Indonesia udah kayak gimana itu ya? Makanya itu BRI mungkin utang setengah aset lebih kali, mungkin ya, Oke, oke. Nah, gitu. oke. Ini ada satu yang saya penasaran ini. Ini kan kemarin juga sempat pernah ada sebuah bukan rumor juga ya. Mm-mm. Beredar kalau misalnya dibilangnya gini, dibilangnya kalau Powell itu mau resign gitu kan Dipecat. katanya. Ya, dia Mm-mm. resign, sorry, Dia resign. resign. Tapi kan memang Presiden Amerika nggak boleh memiliki kuasa untuk memecat mereka kecuali kalau mereka ada sebuah probable cause ya kalau nggak salah untuk bisa Ya, betul, cari alasan. Nah, kalau betul. misalnya sampai Trump ini sudah maksa-maksa Powell itu turun menekan dan tiba-tiba misalnya kalau Trump berhasil untuk menurunkan Powell, kira-kira itu mungkin nggak terjadi ya? Kalau bisa terjadi ya, kira-kira investor tuh masih bisa percaya nggak ya dengan kebijakan moneter AS itu? Mereka bisa, apakah Fed itu masih tetap independen, masih tetap berdasarkan data, atau mereka tuh tunduk pada tekanan politik itu? Dan apa dampaknya kalau misalnya sampai hal itu terjadi? Kalau menurutku ya, Powell itu digeser sama Trump itu mungkin enggak. Karena Powell juga ada statement kan. Hmm. Lu nggak bisa pecat gua, gitu loh Ya, istilahnya kan. Federal Reserve dengan pemerintahan itu dua badan yang berbeda. Dia punya badan sendiri kalau Federal Reserve di Amerika itu kayak BI-nya. Jadi kalau kalau sampai gara-gara Trump bisa menggeser Powell, sebenarnya itu mengurangi kepercayaan investor kepada Amerika. Berarti presiden ini bisa semena-mena nih, gitu loh. Nah, ya, tapi kalau ternyata dia tidak menggeser dan ternyata Powell-nya itu memang mengundurkan diri karena mungkin alasan kesehatan kah, alasan apakah, mungkin investor masih bisa terima. Kita hmm, lihat aja Powell itu udah tua banget gitu loh. betul. Udah tua banget, udah ya kudu pensiun, cuman penggantinya siapa kalau memang dia resign. Hmm, Kalau penggantinya memang salah satu kita ngomong kayak jagoan ekonominya Amerika lah, misalnya jagoan dunia lah, keuangan di hmm, bidang finance, ya I think it should be good ya, hmm. mungkin Ya, 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 mungkin. ya. Tapi kalau ternyata yang diganti, eh, memang kalau misalnya kita ngomong skenario itu ternyata diganti dengan orang-orang yang tidak kredibel, chaos sih, Chaos ya semuanya ya. pasti chaos ya, Chaos ya. karena ya namanya keuangan, gitu loh. Bidang keuangan itu suatu bidang yang paling kompleks menurutku. Hmm, Kalau kita ngomong mikro mungkin kita bisa manage. Ini makro negara loh, gitu loh. hmm, Kita salah kasih kebijakan aja itu berdampak ke dunia. Apalagi kita ngomong Amerika ya. Kalau kalau kayak gubernur BI mah nggak masalah lah. hmm, Siapapun bisa. Itu maksudnya bukan siapapun ya, maksudnya ya tidak ada efek ke dunia. hmm, Sedangkan Amerika ini memiliki efek ke dunia gitu. hmm, hmm. Ya, ya, betul. Nah itu yang berbahaya. Ini dari Martin bertanya, apakah deal Indonesia-US itu bagus? Bagaimana impactnya ke ekonomi Indonesia? Good. Itu sebenarnya deal yang oke ya. Deal yang oke ya. Karena 19% tarif
itu sudah tadi kita udah bahas lebih Hmm, rendah daripada negara-negara yang dengan PR yang sama, ya termasuk Vietnam. Ya kemarin kan Vietnam itu kan termasuk ancaman besar, betul. ya termasuk ancaman besar. Dan sekarang dia bisa lebih menekan ke bagian Vietnam dan melonggarkan kita, ya. Dan dia mulai melirik nih, kita punya koper nih, berarti kita punya komoditi itu masih bisa jadi nilai tukar gitu loh. Hmm, Jadi ya, menurutku ya oke, bagus karena bisa menarik investor asing masuk ke Indonesia. Nah, tidak menutup kemungkinan pasti akan banyak investor-investor asing yang mulai masuk ke Indo. hmm, Kalau ya, ya, misalnya eh, ini tidak baik, ya nggak mungkin dikoar-koar di mana-mana. Itu pasti headline-nya tuh udah eh, misalnya yang jelek-jelek lah. Biar ini hmm, kan headline-nya bagus rata-rata ya. Kalau kita lihat ya, kecuali beberapa berita kan ada yang hiperbola banget, ada hmm, kan. ya, Jadi ya, kita lihat mostly good deal. hmm, Nah, itu juga kita bisa tarik kesimpulan sebenarnya tarif ini nggak bisa dihilangkan. Pasti akan dikenain. Cuman kalau dia bisa mengecilkan tuh, ya better, good deal dong. hmm, hmm, Jadi ya, daripada 32 kok jadi 19 ya turun sekitar 40%, oke lah. oke lah ya, Oke lah. 40% oke lah. iya, ya, Daripada kena kena 32 mending 19, hmm, ya, ya. lebih rendah 6 lagi malah. Ya, dan memang yang pentingnya itu ya lebih lebih rendah daripada negara-negara tetangga ya. Jadi kita Iya, persaingannya juga bisa lebih ada advantage juga seperti itu ya. benar, benar. Hmm, hmm. Oke. Ini dari Arif bertanya, kenapa saham Konglo tuh lebih cepat recovery-nya walaupun sempat turun ya? Saham Konglo itu sebenarnya menurutku cukup volatil. Dengan dia volatilitas yang tinggi, itu menarik banyak sekali trader yang eh apa ya namanya ya, untuk masuk gitu loh. Dan kita lihat dari histori kemarin untuk supaya kemarin yang arah apa ya pada saat itu ya Karena PTRO sama Cuan brand ya? ya. Brand sorry. Hmm. Itu butuh 1 triliun bos untuk mengarahkannya. Nah, itu bukan daun ya, bos. Itu duit 1 triliun. Itu aku aja lihat 900 sampai 1 T loh. Gila. Hanya untuk mengarahkan satu emiten. Dan sedangkan yang dia pegang ada banyak nih. Nah, rata-rata naik semua. Masih Betul, betul. dijaga gitu loh. Nah, gitu. Jadi menurutku kayaknya mereka udah ada strategik lah ya. Karena kita lihat kayak pada pas banget PDIA IPO, dapat dana Hmm. segar, Hmm, hmm. MSCI-nya mulai dilonggarkan, bisa negosiasi. Wah, itu bener-bener semua angin tuh keluar udahlah gitu Betul, loh. betul. Nah, kalau lu bisa eh, nangkap momentum itu, itulah PR kita sebenarnya, kita retail. Kita harus Hmm. nangkap momentum itu. Momentum ya. Walaupun ternyata di hari Jumat lu nggak sempat beli, di hari Seninnya kan dia sempat turun. Ketika dia gap up kan dia sempat turun tuh. Hmm. Nah, itu lu manfaatin momentumnya. Nah, Ya, ya. itu lu pasti takut gapnya panjang. Nah, lu takut gapnya panjang, lu harus tunggu konfirmasi dari multi time frame analysis lagi. Masuk lagi ke 1 menit, 5 menit, 30 menit, 15 menit, lu baru bisa entry. Gitu Betul, loh. betul. Nah, kalau Ya. kalau lu nggak ambil momentum itu, nggak tangkap momentum itu, ya nggak bisa. Ya. Gimana? Kenapa bisa cepat recovery? Ya 1 triliun bos. Ya udahlah, itu aja jauh. Nggak Oke kayak gede. saham hari ini yang menggerakkan IHSG cuma butuh 4 miliar ya. Sama apa itu saya lupa deh. Iya, apa itu? Saya lupa itu. Luar biasa. Ini Pak dari Santiko ya. Malam Pak Raymond, Pak Hendy, malam juga Bu Santi. Suku Malam. bunga turun tapi tadi Big Banks-nya nggak terlalu bergerak ya Pak. Kenapa? Apakah sudah terefleksi atau pricing di harga sekarang ini Pak?
Hmm, kan tadi Pak Lebon ada sempat ngomong kan, forengnya Hmm. sell kan. Hmm. Itu sebenarnya forengnya tuh masih sell. Kenapa? Karena eh dia itu kadang itu foreng itu agak aneh juga. Dia butuh konfirmasi. Dia butuh konfirmasi. Jadi yang aku sering lihat adalah forengnya itu yang bantu dorong, atau dorong ke atas. Nah, ketika bikin confirm itu biasanya lokal, Hmm. gitu loh. Jadi menurutku eh kalau Big Bang-nya itu langsung bereaksi dengan 5,25% penurunan, kemudian eh, apa sebagainya, itu sebenarnya bukan hal yang menurutku ya, kalau dengan 25 basis point dengan masih di angka 5% bukan hal yang menarik ya. Karena 5% itu lumayan loh. Lu 100 Oke. juta aja 5% aja gotiau. Lu cek Hmm. M aja berarti 50 juta. 20 juta. Hmm. Lumayan loh. Nah, kenapa belum gerak? Karena ya satu forenya masih sell, kedua Hmm. eh bel- perbankan itu pasti, apalagi big banks itu pasti berhubungan ke fundamental. Hmm. Harus keluar dulu laporan keuangan, efek dari penurunan suku bunga ini apa. Hmm. Nah, kalau misalnya ternyata penurunan suku bunganya bisa diterima, kemudian ekonomi bisa berputar, ya big banknya bakal jalan. Oke, oke. Gitu sih. Baik. Tapi dengan istilahnya di bank-bank yang big banks ini, mereka juga apa ya, dipaksa ya dalam tanda kutip itu untuk membagikan dividen yang besar-besar itu, apakah itu juga bisa menyebabkan asing nggak suka gitu, Pak? Eh, Sebenarnya dividen gede itu plus minus ya. Kita di satu sisi retail senang, tapi di satu sisi dividen dikasih gede, dia tidak memikir tidak membuat bikin lu punya company mau ngapain. Hmm. Udah, berarti no target gitu loh. Lu nggak ada satu ekspansi kah, apa mau ngapain kah, yang bikin investor itu bergairah. Hmm. Oke. Nah, contoh eh Bank BRI. Oh, Bank BRI tiba-tiba mau menggunakan sebagian dananya untuk masuk ke pasar menengah ke atas. Strateginya apa? Hmm. 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 Contoh ya. Hmm. Hmm. Dia untuk memperluas dia punya revenue dan net income ya. Bisa nggak BRI seperti itu? Bisa aja. Hmm. Cuman apakah dilakukan? Ya, belum tentu karena tiga perbankan itu Mandiri, BNI dengan BRI itu punya segmen masing-masing. Hmm. Ya. Yang paling nggak jelas itu BNI. Nggak tahu kemana dia. BRI udah pasti ke mikro, Mikro. Ha. Mandiri menengah ke atas. Wah, ya. Udah, BNI-nya ngapain? Tengah udah. Nah, BTN, lu ngomong BTN-nya menarik nggak? Menarik karena lu kalau ngomong BTN itu bunganya gede banget. Hmm. Otomatis revenue dan dia punya income itu pasti gede. Karena paling simpel mengajukan KPR di BTN. Karena kemarin ada temanku yang ngajukan ada perbandingan ke BTN itu BTN-nya paling mahal. Karena dia Hmm. paling simpel Oke, oke. gitu loh. Baik, baik. Oke. Nah, Pak, udah jam 10.15 ini. Sebelum kita tutup, Pak, eh, jadi intinya nih dengan situasi yang ada saat ini, Pak, sektor mana Hmm. yang paling menarik buat Pak Hendy sekarang ini? Infra, Infra, infrastruktur, 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 contohnya apa taruh seperti apa? ke Excel Hmm, kan kemarin naik tuh, Excel, hmm. bisa, kecuali Telkom ya, saya nggak mau, Kita Telkom. kecuali Telkom, infra itu oke. Kemudian infra kan ada banyak ya, Hmm, kita ngomong soal kayak geothermal, ya itu juga lumayan menarik. geothermal, oke. Kemudian Hmm, ya geothermal kan termasuk infra, masuk ke sana nih. Tiba-tiba
Ada tuh di sana ada geothermal. Oke. Bingung tuh. PGO dari sana, saya bingung. Infra ya. Saya lagi mikir. Oke. Terus yang menurutku menarik masih di komoditi kalau misalnya kita lihat ya kayak copper ya itu Hmm. perlu kalian perhatiin ya copper kemudian eh Berarti kayak yang MDKA, Antam, iya ya MBNA ya Pak ya? BRMS BRMS. BRMS emas, ya emas kan ya? emas em, ah, fun fact itu kalau nggak salah Hmm. aku pernah nanya ke temenku yang ada di company emas ya itu biasanya kalau lu ada produksi emas pasti ada copper karena Hmm. kayak kayak buangan gitu loh Ah, oke, oke, kayak oke. barang Ya, ya, sisanya ya, ya ya, ya, hasilnya copper gitu loh. ya, ya. Oke, oke, Nah, oke. jadi setiap perusahaan emas pasti ada koper, cuma Hmm. masalahnya dikelola atau enggak. Hmm. Nah, setauku BRMS itu udah mulai mau ada mesinnya bisa untuk ngelola. Hmm. Jadi misalnya misain emas dan untuk bisa menghasilkan koper juga nanti gitu ya Pak? Ya, Hmm. setauku ya. Cuma correct me if I'm wrong. Aku Hmm. nggak tahu itu benar. Soalnya ini cuman ya berita burung yang aku Hmm. dengar. Oke. Ya. Ya. Kemudian Oh, yang aku suka itu di healthcare. Ya, healthcare. healthcare, Oke. healthcare itu menurutku cukup oke. Kemudian, hmm, apa Gak ada lagi ya? sektor pemulu Kalau ya sih Pak ya? suku bunga berarti berhubungan ke properti, teknologi, terakhir finance. Cuman finance itu kan berhubungan ke 4 big bank. Itu Hmm. pengaruh ke foreign flow. Jadi makanya saya biasanya finance itu paling terakhir. Hmm. Nah, jadi yang properti seperti properti kayak CTL, ABKSL itu lumayan menarik. Hmm. Termasuk ada Pakuwon, Pakuan ya. Oke. Pakuwon itu juga oke. Kemudian kalau kita ngomong soal tech ya WiFi Inet lah udah. WiFi Inet ya itu oke. Hasilnya juga bagus. Kalau kita ngomong finance pasti BTN. BTPS tuh BTN Syariah kan? Syariah betul Pak. BTPS juga menarik. Itu Oke. sih. Itu aja. Oke, oke, baik kalau begitu. Terima kasih. Jadi ada sektor-sektor menarik saat ini diperhatikan, ada infra, ada komoditas, ada healthcare, ada properti, tech, dan juga yang terakhir finance ya Pak. Ya. Oke, kalau gitu bagi teman-teman semua yang menyaksikan bisa dicek masing-masing emiten-emiten apa yang menarik, bisa dicek juga di secara chartnya. Kalau menarik bisa dipantau-pantau semuanya ini berarti untuk tahun ini ya Pak ya gitu ya ceritanya ya. Kayaknya enggak tahun ini, Oh enggak quarter juga, ini deh. quarter ya. Quarter. Karena saya biasanya saya review quarter. Oke. Mm-mm. Oke, baik. Ya, kalau gitu bagi teman-teman semua, bisa dicek ya sektor-sektor infra, komoditas, healthcare, property, tech, dan juga finance bisa dicek emitennya masing-masing. Oke, kalau begitu, wah, sudah 8:20, kita sedikit overtime. Tapi terima kasih teman-teman semua Santai yang aja. sudah bergabung sampai akhir. Terima kasih juga untuk Pak Hendy untuk bincang-bincang obrolan pada Thank you, malam Pak. hari ini. Ya, terima kasih. Semoga teman-teman semua juga bisa terbantu ya. Ada sebuah insight yang bisa diterima pada malam hari ini. Oke, kalau begitu, bersama dengan saya Raymond dan juga Pak Hendy, kita mohon pamitan terlebih dahulu. Sampai jumpa dan salam con ya buat Sampai jumpa. semuanya. Sampai jumpa. Bye-bye.